Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dibahas dengan cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membahas mengenai TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Sebelum saya perkenalkan para panelis yang sudah hadir, saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita dari Akper Cianjur. Selamat datang di ILK ya teman-teman dari Cianjur jauh-jauh ya. Luar biasa sekali mereka. Semoga senang di sini. Senyum dong. Nah gitu, gembira wajahnya, jangan tegang begitu. Kenapa macet di puncak? Dan juga ada dari Universitas Trilogi. Terima kasih ya. Dan langsung saya akan perkenalkan para panelis yang sangat luar biasa. Di sebelah kanan saya ada G. Pamungkas. Selamat malam G. Selamat malam G. Mewakili siapa G? Saya berasal dari bagian umum keterampilan, tenaga kerja, musyawarah, dan mufakat. Oh, bagus juga. Disingkat apa? Bau ketek mayat. G. Pamungkas. Di depan saya langsung perkenalkan karena nggak enak gue mau pura-pura gini jika dia ada di seonggok di sini. Ya tiba-tiba saya di depan, tiba-tiba loh sudah ada seonggok. Pak, saya manusia. Jadi kalau bisa tolong perlakukan saya. Kalau manusia yang lain kan jangan seonggok, nggak enak Pak. Yang lain gantilah saya yang bagus. Silakan memperkenalkan diri. Saya dari Badan Nasional Pria Berstatus Duda Kaya tapi kurang istri Pak. Waduh, sedih banget itu ya. Iya Pak. Gimana namanya? Ya, diulang atau singkatan? Diulang. Badan Nasional Pria Berstatus Duda Kaya tapi kurang istri. Kurang istri. Disingkat jadi BNP 2 TKI Pak. BNP 2 TKI. Oh, iya, singkatannya Pak. itu kalau Anda ya. Iya, betul. Oke, Niko Ceper. Sebelah kiri saya ada Akbar. Iya. Silakan Akbar. Terima kasih Pak. Akbar nampak menyala. Bajunya Pak. Iya betul, seperti Belanda ya. Iya kalau ngelihat warna-warnanya. Kayak PO sih Pak ya. PVC apa PO sini Pak? Bukan RMS ini. Ini RMS. Ya. Ya. Oke, saya dari keluarga rajin, Keluarga rajin, intelek, dan bermartabat. Bermartabat. Ya. Disingkat gaji telat. Gaji telat. Oh. Ya. Oke, Akbar. Di belakangnya Akbar, orang yang sangat baik sekali. Raksasa tuh Pak. Iya. Ganteng Pak, rambutnya baru Pak. Iya. Sama Melo Kobar. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ya, saya dari Dinas Survei sok benar-benar keruh tapi transparan tujuannya. Waduh, hebat. Disingkatnya apa tuh? Dinsos Naker Trans 7. Dari Trans. Berarti Anda mewakili Trans 7 ya ini ya? 50.000 Pak, 50.000 ya. Minta diperpanjang. Minta diperpanjang tuh. Biasa. Apa urusannya? Kan saya udah panjang, Pak. Apaan yang panjang? Kalau saya diperpanjang, yang lain jadi lebih kecil lagi. Urusannya maksudnya. Oh, jadi saya ulangi ya. Ya, dinas. Gak usah deh. Panjang, Pak. Ini ngeselin banget sih Pak. Ya, pokoknya lu survei lah pokoknya ya. Lu jangan jadi ngerepotin lagi. Ngerepotin apa? Jadi panjang terus depan nih. Iya. Wong Peung, lawan. Dagang tanpa bayangan. Wong Behong. Ya itu saya nanti akan mengungkap survei tentang tenaga kerja kita tenaga kerja Indonesia yang tidak ada di Indonesia ya. Ya namanya juga tenaga kerja Indonesia, tetapi kan kalau tenaga kerja, udah nanti ribut baru awal aja udah jelek gini. Ya sabar, gua udah awal-awal udah marah-marah lagi. Dia coba bilang lu TK, nanti saya akan mengungkap tenaga kerja Indonesia yang tidak bekerja di Indonesia. Ya TKI kan kerjanya di luar Pak, negeri. sebentar Pak. Ya tepuk tangan buat calon dong.
Lanjut lain aja Pak, biar nggak emosi. Dan di belakangnya Sampret. Terus ada Cici Panda. Selamat malam. Silakan perkenalkan diri. Saya Cici Panda. Iya. Saya berasal dari Ciate Ermince. Ini apa? Nama organisasi saya adalah, saya ulangi sekali lagi. Lagi apa? Ciate Ermince. Yaitu Cici-cici penyalur tenaga kerja dijamin Hauze. oh, bagus. Iya, Cici Panda. Dan di sebelah kanannya Cici Panda ada Komeng selaku komentator. Malam Komeng. Ya Pak. Malam. Ya saya Nih, ada. Anda segar sekali ya karena diapit oleh Diapit. 2 sabun colek. Ada Dina sama Kiki ya ini ya. Ya. Tuh, sabun Dina colek. sama Kiki. Dari Ini dari penyanyi dangdut juga Pak. oh dari siapa? Siapa tuh? Sampo tumpah. Sampo tumpah. 2 sabun colek ini sampo tumpah. Pas jadinya Pak, saya nggak kemana-mana lagi. Iya. Oh, tolong sikat gigi bekas jangan di situ. Kamar mandi semua. Ya, oke. Komentator dan 2 sabun colek. Di paling belakang, di depan saya ada Kang Maman, Notulen. Selamat malam, Kang Maman. Di sebelahnya ada Sama Siti keluarganya, Pak. Nurhaliza. Kang Ya. Maman sama keluarganya. Iya, sama keluarganya. Mbak Istri, Siti anak. Nurhaliza senang sekali sudah ada di sini. Cantik, tenang ya. 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 Ini Mbak Siti. Mbak Siti namanya. Mbak Siti, kerjaannya Kang mijit orok Pak. Mbak Siti pijit orok. Nggak pernah tidur, makanya di situ ada Siti never sleep gitu. Ada ini. Ya. Kapan ini? Sekarang dan paling belakang ada Pak Jarwo Kuat. Pak Jarwo Kuat dari mana Pak Jarwo? Saya dari PJTKI, Pak. Ini berarti lengkap nih dari PJTKI. Iya, Sekarang Pak. resmi ya? Ya, setengah resmi, Pak. Loh, kok setengah resmi? Setengah, Pak. Nah, PJTKI-nya dari apa ini singkatannya ini? PJTKI artinya Persatuan Jejaka Tengil Katro Hidup Lagi. Jelek banget singkatannya. PJTKI ya? Iya, Pak. Nanti Ini Bapak cerita tentang masalah-masalah TKI ya, Pak? kalau saya mau, Pak. Iya. Sebelah saya ini korban, salah satu korban, Pak. Oh, korban siapa itu, Pak? Korban saya, Pak. Korban TKI. Ya, tepuk tangan untuk Jarwo Kuat. Langsung saja kita akan melihat topik bahasan kita. Malam Pahlawan Devisa. Banyak sekali sebenarnya cerita-cerita miring yang kalau kita dengar ya, TKI sepertinya disiksa seperti itu yang kesan-kesannya menyeramkan lah. Tetapi tetap aja kenapa begitu banyak orang-orang justru masih tetap ingin menjadi TKI. Ini yang menjadi daya tariknya apa? Saya mau tanya sama Dina dulu deh. Sabun colek ya. Ya, Oke. silakan. Jadi sebenarnya sih banyak untungnya gitu. Apalagi kan bekerja keras itu kan bagian dari harga diri kita ya, sama saja harga diri kita ya gitu. Iya. Contohnya emang seperti Dina sendiri ya. Dina kan dulu lahir dari keluarga yang memang tidak mampu ya, biasa banget dengan finansial yang Kurang biasa lah, banget, iya. kurang banget gitu. Makanya ya Dina. Meng Oh, dari bentar, apa bentar. sih? Meng dari apa? Nyamuk Pak. Nyamuk dari mana? Nah, dong, dia Riko pengen nggak nangis mulu. nih. Lu jangan nganga tuh, Onggok, lu jangan nganga. Onggok. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia itu ada sesuatu kebanggaan ya, sesuatu kebanggaan buat saya. Terus ada yang bisa saya banggakan juga buat keluarga gitu. Apalagi kan pekerjaan di Indonesia juga di kampung ya, itu kan juga Indonesia itu lebih sopan. Jadi kalau dibilang Dina tuh di TKW mana kerjanya? di Hong Kong. Oh, di Hong Oh Kong. iya. Kita berdua sama satu majikan dulu. Yang kerja di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Gitu. Jadi Makanya lihat kerjanya Pak belakangnya, cuma- Pak. Hah? Di belakangnya ada tulisannya. Apa? Padein Hong Kong. Iya tahu aja. enak banget ya kerja. Di Hong Jadi Kong. cuman ngongkong doang dapet. Enggak lah mas, kita kerjanya juga serabutan apa aja mas. Oh. Nyuci, nyapu, ngepel. Tapi belum, Babysitter, segala mandiin macam. mas belum.
Saya mau tanya Ki, kalau misalnya kenapa saya jarang mendengar orang-orang yang TKI dari Hong Kong itu bermasalah, tidak seperti yang dari Timur Tengah misalnya seperti itu atau Malaysia. Iya, Kenapa? betul. Alasannya kenapa? Karena hidup di sana mungkin sudah benar-benar Sudah ada undang-undangnya ya. Ada undang-undang khusus perlindungan untuk TKW, untuk tenaga kerja BMI ya. Indonesia. Oh, gitu. jadi Indonesia sudah ada Sudah ada undang-undangnya. MOU-nya. Kalau di sana Iya. demo pun aman, tertib gitu. Sering sekali ada demo-demo para TKI gitu. TKW. Tapi mereka tertib, nggak beda dengan di sini kan. Di sini lebih ke rusuh gitu kan. Kalau di sana memang sudah ada perlindungan dari. Kamu tuh kalau tenaga kerja. demo apa di sana? Seperti Kalau ada kalau kita itu ya, belum pernah demo ya. Kalau ada misalnya. pelecehan seksual atau teman-teman kita ada Tindakan yang majikan disiksa, yang kurang gitu. kita demo di situ. Oh gitu, kompak ya mereka ya, berarti ya luar. Mereka kayaknya tuh nenek bingung di pinggir jalan. Belum pernah demo ya. Kalau ada pelecehan seksual atau teman-teman kita ada Tindakan yang majikan disiksa, yang kurang gitu. kita demo di situ. Oh gitu, kompak ya mereka ya, berarti ya luar. Sekarang Akbar, silakan Bar. Itu mah mereka cerita yang enak-enaknya aja Pak. Hah? Ya cerita mereka kan cerita yang enak-enaknya dengan cerita. Kita dulu gini ya, kita dulu gini. Saya Pak TKI disiksa terus Pak. Kok kamu bisa disiksa sih, Ya Bar? saya kan dulu juga, mereka kan dikirim ke mana? Ke Hong Kong. Iya. Saya dikirim ke tempat apa? Itu buat kerja. Guantanamo lu penjara kali Bukan. Amerika. Arab Saudi Pak. Oh di Arab Saudi. Di Arab Saudi Pak. Saya dulu kan berangkat putih Pak. Saya tuh dulu sebenarnya putih. Ngeles ya. Ya saya ini putih. Dulu bapak saya memang Ambon. Ya. Bapak Ambon, Bapak Ambon. ibu Kepok. Ya. Oh jadi nikah. Iya. Jadi pisang Ambon. Iya. Bapak Ambon, ibu Kepok Pak ya. Iya. Ya dulu putih Pak. Terus? Di Arab sering dijemur gitu kan. Maksudnya sering kerja di luar gitu, jadinya agak hitam gini Pak. Saya dulu tuh disiksa Pak. Disiksa. Disiksanya seperti apa sih, Bar? Kan kalau kita tahu Pak, TKI yang ada di luar negeri itu perlakuannya udah kayak baju Pak. Kalau kita tahu ya, sebagian diperlakukan seperti baju. Kok gimana? Disiram, Iya. kemudian Dicelup. dijemur, kemudian Dijilat. digantung, disetrika. Ya Itu kan yang cerita-cerita miris, tapi ya nggak terlalu Iya. banyak. Nggak, maksudnya dibanding dengan itu sebagian kecil, tetapi yang kita harus hindari kan. Iya benar. Itu karena apa? Kalau di sana memang karena apa? Pemerintah tidak bisa menyediakan lapangan kerja, Pak. Ya kan? Iya. Ya di sana banyak lapangan kerja. Kalau Iya. di Indonesia banyak kerja lapangan, gitu kan? Bukan di kantor-kantor kan, Iya, iya, serabutan. betul. Akhirnya Iya, daripada itu serabutan. mereka berangkat ke luar negeri. Tapi Sebenarnya juga kan hasrat lu tuh keinginannya kan kerja di sini kan. Untuk apa lu jauh-jauh ke sana kan? kan Kalau ada pekerjaan di sini misalnya. ya saya sih di sini pekerjaan banyak, Pak. Tuh kenapa lu pindah ke sana? Ya maksudnya gini, pagi saya kerja tidur, ya kan? Ya malam kerja nongkrong lah, kerjaan saya nongkrong. Kemudian agak malam dikit ya kerja gitar-gitaran, main gitar. Lu kalau gitu lu sibuk banget dong. Sibuk, Pak, saya, Pak. Kerjanya. Kerja full Dari mana time. lu kerja tidur, nongkrong, Ya, gitar-gitaran? Itu bukan kerja yang produktif maksudnya. Pak itu tetap kerja. Coba Bapak kalau misal Bapak lagi nongkrong ya, kemudian ada orang nanya ke ibunya Bapak, Iya. ke emaknya. Iya. Kang Denny mana? Oh no, kerjaannya nongkrong aja di sana. Kerja juga apa namanya Pak? Ya. Intinya Pak kalau nggak punya skill, nggak punya keterampilan, nggak punya apa itu susah Pak. Iya. Di sana. Kecuali yang memang punya skill, kemampuan dalam berbahasa atau apapun. Betul. Saya mau tanya mengenai skill. Apakah memang butuh di apa skill itu untuk orang-orang yang mau pergi ke luar negeri? Menurut kamu seonggok? Songgok. Kenapa Pak Jarwo ketawa senang sekali? Kenapa sih Pak? Kebanyakan kopi pakainya Pak. Bentar Pak, sebelum saya jawab Pak, aus bentar Pak ya. Iya silakan. Banyak ulah nih satu nih. Enggak, dia bayar nebus tadi air putih tuh. Gini Pak, masalah ngomongin skill Pak. Iya. Saya sangat setuju dengan adanya skill Pak. Jangan selalu melihat tenaga kerja Indonesia, TKI ataupun TKW itu disiksa jelek. Loh, Iya. emang gak ada bagus-bagusnya apa ya?
Saya dengar TKI Indonesia tidak hanya informal, Pak. Dia nggak cuma masak, nyuci, bahkan anak majikan masih baik dia bisa ngerawat, Pak. Iya. Kayak apa suster gitu, Pak. Babysitter gitu. ya. Sister. Bahkan dia tahu cewek ini namanya Wati nih, Pak, saya. Jadi saudaranya si baby itu baby sister. Baby sister Pak ya. Iya. Dia ngasih minum ASI, Pak. Bahkan majikannya pulang, Bapak pulang. Yuk Pak, ASI. Kiri kanan saya ini bekas juga TKI, Pak. Oh dulu TKI. TKI, Pak. Ini siapa? Boleh Ini dikenalkan? namanya siapa ya? Di sini Jasmine, Pak. Memang namanya Yasmin. Betul. Tuh, kakinya kenapa sih colek-colek saya ini? Ini aneh ya. Ini kok bisa deket sih sama Abu? Biasa harusnya sama Aladin. Mereka ini Deket sama Abu. mereka ini meningkatkan skill nggak cuma sekolah cuma sampai SMP, Pak. Bahkan sampai ke SMA dan terakhir mereka lulus S2 di Oxford dan Harvard University, Pak. Oh luar biasa. Mereka masuk trilogi nggak diterima, Pak, di Jakarta karena memang Iya. pintunya lagi digembok, Pak, nggak masuk. Jadi masuk sana. Betul. Yang terakhir, ini kemuliaan tidak hanya skill dalam memasak, memberikan pelayanan kepada Iya. tuan rumah di Hong Kong termasuk nomor 1 di Indonesia. Nomor 1. Ya, dia paling Iya. baik. Jadi contoh, ada ini perilaku masalah mental, Pak. Seorang anak di bawah umur mungkin orang Indonesia, di sana ada orang tua, nenek-nenek, Pak. Di Hong Hong Kong. Kong nih ya? Iya, waktu itu dekat Victoria Park sana, Pak. Mereka kayaknya tuh nenek bingung di pinggir jalan. Ular. Wah. Itu ada nenek-nenek, Pak, di pinggir jalan. Dia bingung, Pak. Kayaknya mau celingak-celinguk, mungkin mau nyebrang. Dibantuin. Mungkin bingung. Akhirnya Nah, dibantuin. ada anak-anak Indonesia, Pak. Nah, cewek-cewek Indonesia TKI, TKW. Iya. Dia datengin pakai bahasa Inggris atau bahasa Hong Kong. Gitu pokoknya. Oh, pokoknya ada Apa sing sang se sing si miyin tuh apa? ya yang nah, Lu jelas. Kalau lu nggak ngerti lu nggak usah sebutin. Lu dengan lu ngomong gitu orang pengen tahu artinya. Sing saya sing si miyin apa? Ada tuh, Pak. Gak mendidik lo. ya pokoknya itu nenek-nenek kayak celingukan, datang dua orang ini, Pak. Tanya. Langsung Pokoknya pokoknya tapi ditabok kan gara-gara nanya. Liang tai pongpet. Si ibunya ngomong, gua nggak bisa apa. jadi itu ibu bingung karena bahasanya nggak nyambung, Pak. Akibat skillnya nggak dilatih, Pak. Akhirnya karena niatnya dia baik, diseberangin aja tuh nenek-nenek. Udah jalan jauh, dilepas. Yuk nek, bye. Kata mereka berdua, ditinggal. Neneknya ditanya, nenek senang diseberangin sama orang Indonesia. Kata, kalau diartiin nih, Pak, dasar emang itu cewek-cewek Indonesia, kata gitu. Kalau diartiin gitu, kenapa nih kata? Pada kualat emang. Orang gua kagak mau nyebrang, main seret-seret aja sampai ujung. Jadi itu tuh inisiatif yang salah ya. Iya, neneknya cuma mau nyari cucu gua mana di pinggir jalan. Tiba-tiba orang Indonesia sok gitu, Pak. Yuk nek nyebrang, main tarik aja, Pak. Sampai ujung dilepas. Akhirnya si nenek itu berpisah dengan cucunya. Kepisah. Dasar orang Indonesia emang kumpret itu. Akhirnya cucunya diseberang. Belum, cucunya belum ketemu. Lagi nyari, diseret sama dia nyebrang. Emang sih kalau ketemu cucunya mau diminum? Susu, Pak. Susu. Ini cucu, anak dari anaknya. Oh iya. Iya, begitu aja, Pak. Oke, iya. Tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk tangan yang semangat untuk Seonggok ya. Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Pantura digoyang. Palura joget. Banget ya, tepuk tangan sekali lagi dong untuk dua sabun colek. Pak, saya belum, Pak. Saya belum. Belum apa? Nyawer. Enggak, Bapak nyanyi deh, Tangan Bapak. lu kegedean. Enggak, Bapak nyanyi deh. Bapak aja yang nyanyi. Enggak bisa. Saya joget aja deh. Tuh. Jadi saya seneng. Bapak kayak lagi ayan. Lo lihat kan? Agnes Monica ke kesar-sesaran gitu. Sekarang saya mau tanya sama Pak Jarwo. Dikdak dikduk, dikdak kereta berangkat. Iya, goyang. Jaga-jaga
Kenapa jadi acaranya sesar ini? Padahal sesar dibenci sama ibu-ibu loh, Pak. Lo kenapa? Ya biaya sesar mahal, Pak. Silakan Pak Jarwo. Iya, Pak. Depan tuh. Apa sih komeng nih? Ini ganggu melulu, Pak. Meng jangan ganggu, Meng. Nah, maksudnya kalau dia kurang dengar kan mendingan ke depan. Ya. Emangnya saya budak kurang dengar? Ya orang ngasih tahu. Saya segitu aja marah. Yang jelas marah dong. Ya udah dari situ aja. Astagfirullah, ini kapan mulainya ini? Boleh, Meng. Nih, silakan Masalah- Pak Jarwo. Masalah nasib TKI kita ini. Iya betul, Pak. Saya ngerti aja. Ya kalau nggak ngerti, kenapa saya diundang ke sini? Kalau saya diundang pasti ngerti dong. Bisa aja nggak sengaja ya Pak ya. Mulai nih ya, Iya, silakan. jangan dia ngomong nih. Kalau nggak ngomong saya kapan kelar nah? Iya. Soalnya masalah TKI nih Pak. Iya. Nasib TKI itu harus kita perhatikan. Bapak ngomong mulai. Ini sekarang dianya. Silakan, ya. Orang sering mengatakan bahwa yang namanya TKI itu adalah pahlawan devisa Pak. Kok doang sih Pak? Iya dong, benar. Iya betul. Bapak mau betul. buang air? Enggak. Oh, ya betul gitu maksudnya. Oh. Menekankan bahwa apa yang diungkapkan oleh Anda itu betul memang. Kalau nah gitu. Betul Pak artinya itu. Iya. Pak. Berarti bawa bambu runcing juga tuh Pak Jarwo ya. Buat apaan? Tadi pahlawan. Bukan, ini bukan pahlawan yang perang. Ini pahlawan, orang bilang bahwa dikatakan TKI itu pahlawan devisa. Nah, ternyata TKI kita di luar negeri itu banyak diperlakukan dengan tidak baik dan disiksa pula lagi. Nah, kata TKI ke Pak Jarwo. bukan kata saya. Saya baru ngomong ini. Iya, Bahwa iya. pahlawan Iya. devisa. Iya, betul. Kok TKI yang ngomong? Iya. Nah, karena sering disiksa, rupanya TKI itu tidak pantas disebut pahlawan devisa, tapi pahlawan disiksa. Karena sering disiksa, jadi disebutnya bukan TKI lagi Pak, Jadi TKO. disiksa, betul. Ketawa dong. Iya. Saya mau nanya nih Pak. Kenapa disebut TKO tadi kenapa? Ya karena sering disiksa, Terus makanya kalau nggak sering disiksa disebut TKI. kalau TKI Tenaga Kerja Indonesia. tenaga kerja Indonesia karena Nggak, tidak Bang. pernah Hah? disiksa. Ya. kecil, TKI-nya masih kecil. Oke, kalau gede TKO ya. Enggak, Apa? kan disebutin Pak Jarwo namanya Dek Pisa. Dek bisa. Kalau udah Lanjutkan gede lagi, Pak Jarwo. Denada. Kak bisa ya. Ya. Oh Kak bisa. Sekarang lanjutkan lagi. Ya. Ini kenapa gak ada sih? Ini devisa pemasukan negara, Meng. Oh, bukan namanya. Bukan. Jadi negara tuh masuk kemana? Ya nggak tahu saya. Katanya pemasukan negara. Maksudnya gaji-gaji dari dia kan kena pajak dia. Iya. Terus ada pengiriman ke dalam negeri. Iya. Otomatis dari pajak tuh masuk ke kas negara. Nah, benar untuk itu. biaya pembangunan kita dari TKI maka disebut pahlawan devisa. Devisa. Nah, ternyata Pak, begini Pak. Seharusnya negara kita, pengirim TKI ke luar negeri itu bisa menentukan negara tujuan itu bagaimana budayanya Pak, keterkaitan budaya. Jangan sampai TKI dikirim ke luar negeri terjadi yang namanya culture shock Pak. Kaget ya dengan budaya. Keterkejutan budaya Pak. Betul. Nah sebaiknya kirim yang kira-kira keterkaitan dekat dengan budaya kita. Misalnya kita kirim ke Amerika misalnya. Loh, kan kita nggak dekat dengan Amerika secara budaya. Deket Pak. Loh, Amerika itu paman kita Pak. Kita suka panggil Amerika dengan paman Sam. panggilnya paman, ya paman Sam. Kirim ke Amerika. Yang kedua adalah kepada abang kita Pak, Siapa? Bangladesh. Benar. Iya benar. Nah, Atau enggak dikirim ke emaknya kita. kemana tuh Pak? Manila. Enak ya. Enak benar. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Ayo. Kirim ke tetangganya Pak. Tangga siapa? Sri Lanka. Bagus. Kirim ke adiknya Pak. Mana lagi? Ke adiknya. Mana? Siapa? Italia. Hah? Italia.
Oh Italia, Ita Adiknya. sama dia. Iya. Iya, benar. Botak lu ada nggak Adiknya botak? banyak Pak, adiknya banyak lagi adiknya. Apa? Omnya. Aku omnya. Oman. Oma, pinter. Malaysia. Kirim ke pelawak, Pak. Kirim ke pelawak. Siapa? Pelawak mana? Mali. Mali. Calon tong, calon tong. Kakaknya. Banyak. Mau ngomong apa? Nggak usah ikut. Terus. Diam. Ayo. Siapa lagi? Ayo. Saya belum. Diam. Iya. Calon tong, kemana lagi? Adiknya banyak. Adiknya Pak, ke abangnya juga ada Pak. Ah, ini. Ke kakaknya Pak. Kakaknya, adiknya, abangnya, kakaknya. Abangnya. Abangnya. Kan ada adik, ada kakaknya. Ah, iya. Kanada. Iya. Ya, itu Pak saya Iya. Pak. Adiknya kalau paling banyak adik Pak. Siapa ya? Di Malaysia, di Taiwan, di Korea Utara, di Korea Selatan, di Arab Saudi. Terusin lagi nggak saya? Iya, Terusin, Pak. silakan. Gak usah. Pak, Saya bilang nggak usah tadi tuh. Kayaknya siap bener nih Pak. 2 hari dia kayaknya nulis itu Pak ya. Kenapa? Biasanya kan bingung, ini tenang gitu. Kayaknya udah 2 hari dia Banyak nyiapin. banget ya. Pak Jarwo, tolong terusin. Ini bobot dari yang tadi Pak, Siap. pahlawan devisa. Nggak usah, lu panjang lagi. Ongkok. Udah. Nah ini pengalaman dari keluarga saya nih Pak. Nah, ini kayak ini justru ini yang bisa memberikan inspirasi untuk kita semua kalau mengenai keluarga karena kejadian true story ya ini ya. Anak saya Pak, Kuswanto, Kuswati, Kuswati, siapa sih nama anak saya lupa saya. Siapa tadi ini? Kuswati, sama Kusumo yang pertama. Kusumo, ya, ini, Pak. Kusumo. Pertama Kusumo, Kuswanto, Kuswati, Kok sama malah hafal Kuswati. Anda? Ya elah. kan kalau ada apa-apa minta tolongnya ke dia. Oh, iya. Yang ngumpet dalam lemari itu kan Pak? Kusumo itu. Ya, Kusumo. Oh, iya. Atau yang lari pagi tuh di taman? Iya. Itu kakaknya Oh, kalau ya, itu. kakaknya itu. Bukan Iya, anak. iya. Saya hafal. Ini yang bisa mana, hafal? Pak? Kuswanto. Kusumo dulu Pak. Kusumo. Kusumo, Kuswanto, Kuswati, Kuswati 4. Ini Jangan-jangan. lama-lama jadi anak saya loh kalau saya ngapalin. Jangan dulu. Pak, kita lanjut nanti aja deh, Pak. Saya pusing saya, Pak. Gak ada salahnya dong ke pending seminggu 2 minggu tapi yang pasti semuanya. Nanti aja deh, Pak. Saya pusing saya, Pak. Ini kita ceritain lagi nanti Kusuma. Nanti, Pak, ya. Saya mau tanya ke G dulu nih sekarang. Gilirannya G sekarang. Gimana pemahaman G? Dia tuh mewakili generasi muda. Kalau G ini. Jadi pikirannya kadang-kadang cemerlang, kadang-kadang gelap. Kadang-kadang cemerlang, kadang-kadang gelap. Emang begitulah. Seperti kehidupan kalau dia. Silakan G. Pertama-tama mari kita jelaskan dulu terminologi dari TKI. Lu keluar dulu dari sumur deh. Keluar dulu dari sumur. Suaranya kayak dari sumur ya. Suara saya banyak Tuh. yang bilang orgasmik Bapak. Tuh kan, lihatin. Tuh. Bukan soal kayak Sadako. Keluar dari sumur. Silakan. Karena menurut saya TKI itu bukanlah pekerjaan. TKI itu adalah kebudayaan. Tuh. Hanya Indonesia yang punya TKI. Malaysia nggak ada. Singapura nggak ada. Amerika nggak ada. Hanya Indonesia, Pak. Kan namanya juga TKI. Lah, lu udah mulai kayak si Calontong nih. Lah, lu apaan? Itu punya dia. Benar nggak? Iya benar tapi. Ini saya tidak meniru Calontong, Bapak. Benar sih benar tapi. Lah, Benar kan? benar. Gimana Pak tadi? Lah, Nggak gitu. nyambung deh. Lah, kalau dia deh. Nih, weh, kalau dia goyang nih ininya nih. Namun saya juga menyadari gitu sebagai sarjana dari hubungan internasional. Dari periode 2006 sampai 2014 seluruh TKI itu berkewarganegaraan Indonesia. Jelas lah, Kan namanya juga TKI, TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Lah, benar kan? Calon tong. Betul. Pak, interupsi. Ya. Calon tong, adik lu no. Saya belum selesai. Nih. Dan harus seorang TKI itu harus memiliki 3. Dia harus memiliki tenaga untuk bekerja dan berkewarganegaraan Indonesia. Ini faktanya, Pak. Ya, faktanya itu ya. Iya. Mungkin kalian tercengang Cak, sebenarnya. bahan lu nggak hilang? Bahan lu nggak hilang? Apa? Gue takutnya Bahan untuk materi ini nggak hilang, saya belum punya kok. memang nggak punya. Nggak pernah punya, Pak. Kirain gua. Ya, Kenapa silakan. mempermasalahkan Calontong kan yang ngomong saya? Iya betul, makanya. Gimana sih saya?
Tuh. Iya iya. Lu. Gua demen nih. Nah. Ada satu coupling 2 rumah nih. Nyari nih perebutan klaster nih. Namun saya melihat kinerja pemerintah itu kurang optimal, Pak. Jadi saya itu menganjurkan, karena untuk menghindari objek kekerasan dialami oleh para TKI, mereka setidaknya dibekali dengan pengetahuan yang cukup dari Limbat, Pak. Kok dari? Nah, bayangkan saya, Limbat itu adalah orang paling sakti. Sebentar lu. Dari Limbat Limbat? adalah paling sakti di Indonesia. Saya pernah ngelihat Limbat disilet, Iya. siletnya berdarah, Pak. Darahnya Limbat lagi. Loh, gua pernah lihat darah Limbat disilet gini nih, gondrong tapi gini. Silet. Cuma gitu doang. Dia nggak ngomong. Hah? Itu mah Feniros kali. Iya, tapi dibawainnya sama si Limbat. Makanya nggak ngomong dia. Gitu doang. Limbat loh itu. Teruskan. Kenapa tadi Anda pengen ngomong apa, Bu? Iya, saya bilang kan mana mungkin Limbat selama ini nggak pernah bisa diajak ngomong, telepon. Kan dia memang diem. Gimana cara nge-briefing atau ngomong sama Limbat? Nih karena kehebatannya bisa dipelajari. Nah, mulai goyang tuh dia. Nah, mulai goyang. Ini kenapa ini? Kuno Anda. Kalau misalkan ditelepon, ya TK nggak perlu takut. Kan yang ngomong burung hantunya, Pak. Mikir. Bener, ini udah mulai kayak. Iya, ini cocok nih. Kuasa tuh. Kamu, lu jangan teriak. Bentar nih ini. Lu mau. Kalau ngina dia ngomong aja. Kuasoto. Gitu. Jangan Kuasoto, lu manggil tukang soto. Salah Pak, yang bagus gini. Dasar Kuasoto. Nah, gitu. Kuasoto. Apa manggil soto? Tukang soto. Jauh, Pak. Coba mana Riko? Gitu kan. Kalau komeng begitu saya belajar itu. Dasar lo kue soto. Sambal soto aja bisa nyela. Ya nanti lagi Bang, belajar Bang. Ya. Dan harusnya tuh pemerintah juga menetapkan adanya batasan umur, Pak. Batasan umur. Batasan umur. Karena ini saya ambil dari surveinya Bapak Cah Lontong. Oh, dia ngambil dari Calontong nih. Ya. Apa ini? Nih, Saya ambil survei dari Bapak Cah Lontong. Ini survei yang kapan? Lah, Bapak kapan nulisnya? Belum, saya belum survei untuk ini. Ya kalau belum survei gimana saya bisa surveinya dong? Jadi yang ambilnya dari mana? Ya udah habis saya kasih tahu nanti Bapak tulis aja. Oke. Bisa ya, Pak? ini keluarganya Ini udah jadi mulai. nggak jelas nih Pak. Nggak gini, kalau misalnya udah terlalu banyak si Calontong, kita bubar deh. Maaf, boleh saya interupsi? Ada Ini kejelasan. bisa nih, saya Pak. bisa double migrain ini. Saya dari tadi diem aja, saya pusing sebenarnya. Dan ngapain dari tadi kita ngomongin dengerin orang yang nggak punya personality. Saya bingung sama kamu ya. Dari sekian banyak orang, kok mau-maunya kamu tuh nirunya Cak Lontong? Come on. Masih banyak Nah, sosok ini. yang lain. Nah, Kenapa Cak Kenapa sih Lontong? lu dari banyak orang yang bisa lu tiru, kenapa lu harus ini niru dia. Calontong? Gini, Ya. Mas Denny. Berdasarkan survei Oh, dari Anda melakukan Calontong. survei juga. Oh, Iya. tapi Calontong ini. Survei dari Calontong. Ya. Saya bilang pemerintah harusnya menetapkan batas umur karena kata Calontong Kagak ada hubungannya TKI sama laut. Itu Kenapa dia. mesti survei? itu surfing. Kalau Survei sedang yang melakukan survei disebutnya surfing. Airnya ing. Kayak to bring. Ing To apa? bringing, brang. Pakai G. Wah, soto. Pak salah Pak. Gak enak lagi lo. Udah mulai dekat tuh. Udah mulai dekat. Iya, Tapi udah nggak usah gitu, jangan. Kuah soto. Lu itu kayak sport sepak bola. Itu kalau nonton Indonesia gitu. Brak. Lu kalau tadi deh, kuah soto, brak. Kuah soto, brak. Ini materi terakhir nih. Ini materi Ya, terakhir. lanjutkan, nih. Ge. Berdasarkan survei Calontong, saya menyimpulkan bahwa pemerintah harusnya memberlakukan adanya batasan umur bagi para TKI. Karena Calontong mengatakan, jangankan TKI, orang tua di Indonesia itu cenderung darah tinggi, bawel, rewel, dan susah dibilangin. Hei. Lu jangan bawa-bawa saya dong. Saya cuma ngomong dari Calontong ya. Iya, tapi orang tua bawel segala macam tersinggung saya. Iya. Kenapa Calontong nyinggung? Kuah soto. Makin gak enak apa? Jangan dijanjiin. Meng, lu yang bener dong, Meng.
Hah? Kenapa? Samurainya nongol Pak. Dia dari mana sih sebenarnya? Bebas deh. Tadi katanya ada Dia berguru kitab. kemana aja deh. Tadi kitab ada samurai. Dia siapa? Komplit di dalamnya. Kakak seperguruannya di dalam. Nih Meng, yang harus ngejelasin ini karena dia itu agen TKI. Nah, itu dia. Iya. Jadi gini, nah saya sebagai seorang penyalur, menurut saya kuncinya juga ada di penyalur. Kalau tadi kan Akbar bilang, karena di sini tidak ada lapangan kerja. Salah, bukan tidak ada lapangan kerja. Indonesia banyak lapangan kerja, tapi ciennya Pak beda. Ciennya beda. Ciennya beda, duitnya beda. Jelas di sana lebih mahal. Kalau Itu dia. lapangan bola yang sedikit Ya daripada lapangan kerja lah. Oh iya benar. Iya. Itu dia kenapa orang berbondong-bondong ke sana. Makanya saya pun sebagai penyalur yang bertanggung jawab, saya tidak hanya membekali si tenaga kerja Indonesia, tapi juga majikannya saya bekali. Ah, ini nih. Itu juga harus dibekali. Bekali. Karena menurut saya kerja itu harus punya chemistry, Pak. Nah, benar. Kalau chemistry-nya nggak dapet, Lama aja ketemunya. Bekali itu siapa Pak? Bekali, Meng, dibekali itu maksudnya Dibekali. diberikan dulu apa namanya? Bekali itu sering gitu, bekali-kali saya bilangin. Kan sudah bekali-kali nih saya bilangin nih. Bukan. Oh. Bekal, asal katanya dari bekal. nah betul. Lu bekal kalau masuk angin lo. Misalnya udah dibekal aja gitu. Bekal. Bekal. Itu dibekal, Pak. Anak batas. Oh, bekal maksudnya Pak. Bekal. Yang bola yang pada mantul-mantul. Bekal itu Bekal no. Jadi Ini bekal, bekali, bekal. disiapkan, dipersiapkan. Dipersiapkan, Nah. betul, dipersiapkan. Ya, ya. Sebagai tenaga kerja yang bertanggung jawab, sebagai penyalur yang bertanggung jawab, saya pasti akan mensurvei dulu siapakah calon majikannya. Kita harus tahu bibit, bebet, sama bobotnya. Nah, ini Itu juga penting. ya. Coba Loh. TKI aja, kalau ini biasanya jodoh, ini bibit bebet bobot. Loh, Kenapa iya jadi- dong Pak. Bibit bebet bobot harus tahu. Kalau memang ternyata si majikannya ini punya sejarah yang tidak baik, kita kan Iya. harus lebih hati-hati. Dan juga menurut saya sebagai majikan, tidak hanya si calon pelamar yang harus punya surat kelakuan baik. Iya. Majikan pun juga harus membuktikan dia punya surat kelakuan baik. Setuju dong? Setuju. Jadi kita sebagai orang yang bekerja di sana juga merasa tenang. Oh iya, memang dia tidak pernah berurusan dengan Iya. polisi. Nah kemudian saya juga akan meneliti dan menelaah bagaimana sifat dari majikan. Kalau memang ternyata majikannya udah tua, marah-marah, pakai kacamata. Nunjuknya ini ya udah tua, marah-marah, pakai kacamata. Ini udah nunjuk yang belakang nih. Masa sih? Ya, nunjuk, Pak. Saya nggak ngeliat dari tadi. Tuh, ada bapaknya. Oh iya, sama persis loh Pak. Soto. Kau gitu. Kuah soto gitu. Kuah soto. Ini gara-gara komeng nih semuanya nih. Saya Pak. Ya itu kan jadi kuah soto. Saya udah nggak jualan mie ayam saya tadi. Gak rubah dia. Nah, boleh saya lanjutkan ya Pak? Silakan. Kadang-kadang dari pihak TKI-nya sendiri yang, udah lah Bu, langsung aja lah Bu, nggak apa-apa, saya mau aja. Hei, Iya. ntar dulu. Nggak ada salahnya dong ke pending seminggu 2 minggu, tapi yang pasti semuanya aman. Iya, Bu. Betul. Iya dong. Cik, maaf Cik. Bapak dipanggil Shaolin. Meng, lu tuh ngomong, Bapak dipanggil Shaolin, kesannya Shaolin tuh kantor gitu ya. Kantor pajak atau kantor apa? Pak, kebetulan Pak Shaolin lagi ada keperluan. Aduh, Shaolin. Silakan. Berarti Anda benar. Tapi Anda setuju dong Saya dengan... setuju. Betul kan? Dia itu justru Saya justru memprotek melindungi. supaya yang namanya Nah. TKI itu menjadi safe. Kalau misalnya sudah ada jaminan seperti itu, mau tidak mau kerjanya juga jadi maksimal. Betul. Jadi Iya. tidak hanya TKI yang saya berikan pembekalan, Tetapi majikan pun juga majikan saya pun berikan pembekalan. penting. Iya. Benar sekali. Nah, sekarang waktunya saya mendengarkan survei Cak Lontong. Silakan Cak Lontong, tapi nanti setelah yang kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa waktunya kita mendengarkan survei dari Cak Lontong. Silakan. Mohon maaf sebelumnya Anda jangan GR dulu. Enggak, saya nggak GR. Saya belum tentu memberikan hasil survei. Oh, survei ya, tidak apa-apa. Tapi pasti. Pasti ada. Ya, Bapak kan biasanya bawa peralatan apa, hari ini nggak bawa Pak? nggak apa-apa. Biasanya kan pelampung, oksigen. Yakin nih bener nih Pak? Enggak, saya udah siap. Makan kembang nih? Enggak. Apa? Saya yang siap Ban. Ini. Apa?
sianida. Jadi kalau dia ini macam-macam saya telan sendiri. Bar, ya saya yang udah siap. Siap buat jangan tuh siap apa? Iya. Oh, siap. Udah. Bawa pendekar toya. Suruh lompat deh. Tinggal nyuruh ya. Oke, mari kita dengarkan Silakan. ya. Saya mensurvei 1.532.40 orang TKI. Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Makanya sampai sekarang belum selesai. Banyak banget. Lu ngapain disebutin kalau Akhirnya saya batalkan karena belum selesai. Terus saya survei ke 12.000 TKI. banyak Ya, dibanding yang tadi 1,5 juta, Iya, ini 12.000 kan lebih. Karena banyak saya pilah-pilah. Saya bagi menurut jenis kelamin. Laki-laki ada 2.600, yang perempuan ada 9.400. Itu kalau berdasarkan kelamin. Iya. Terus saya pikir lagi, kenapa nggak berdasarkan umur? Saya bedakan berdasarkan umur. 70 sampai 20 tahun ada sekitar 7.000. 20 sampai 25 tahun 3.600. 25 sampai 30 tahun 1.100. Dan 30 tahun ke atas 900 orang. 30 tahun ke atas 900 orang dari 12.000 tadi ya. Terus saya pikir-pikir asalnya kan macam-macam. Saya bedakan lagi berdasarkan daerah asal. Dari Indonesia bagian barat ada 5.800, Indonesia bagian tengah 3.500 dan Indonesia bagian timur 2.700. Ini kayaknya Saya nggak baru nyeritain sadar. ininya nih, Pak. Nah ini nggak ada, Mana dia nyeritain ngomong gitu aja. Lagi dia senengnya, oh hitung-hitungan nih, terus akhirnya saya pergi ke Lombok. Nanti dia cerita sendiri aja ini. Hasilnya apa Pak? Kagak ada, liatin. Bentar lagi nanti dia. Tapi karena nggak penting ya, akhirnya saya berdasarkan kalau lagi berdasarkan otak saya. Udah ini kemampuannya dia. Tapi ketika saya bagi menjadi 3, ada kelompok jenis kelamin, kemudian kelompok umur, daerah asal, bingung kan? Iya Pak, kan awalnya gini. Makanya. Oke, ini misal kita Ayo satu. bawang gorengnya keluarin dulu. Belum belajar Pak, belum bisa. Ini misal kini satu kumpulan berapa tadi? 12.000. Oke, misah. Gitu kan. Berdasarkan jenis Bisa. kelamin. Perempuan. Ternyata dia menemukan nggak jadi ya, gitu. berdasarkan umur. Membaur Beda lagi, lagi. campur Iya, beda lagi. lagi. Rumit, makanya Rumit. nggak saya pakai lagi yang ini. Yang ketiga, saya ambil 7.200 orang. Jadi yang 12.000, Yang tadi Nggak, 7.200. bingung, saya bingung akhirnya. 5.800 lu kemana Nggak ya? jadi. Enggak, biar saya nggak rumit, saya ambil langsung 7.200 orang. Karena masih lumayan banyak kan. Saya bagi dua kelompok. Jadi biar gampang kan. Ini saya pisah 5.400 sama 1.800. Biar gampang gitu. 7.000? Iya. Lu berapa? 7.200 saya bagi Ya. dua biar gampang. Satunya 5.400, satunya 1.800. Ya. Nah, yang 5.400 kan masih lumayan banyak itu. Ya. Dua nggak Saya bagi sama, 3. Pak. Dibagi 2 nggak sama. Iya, dia tuh makanya dibagi 2 nggak selalu harus sama. Saya kelompokkan menjadi 2. Ya. Saya pisahkan menjadi 2, bukan dibagi. Ini orang loh. Jangan asal dibagi loh. Harus dipisahkan atau dikelompokkan. Ya tapi kan ada alasan tertentu. Begini Cak, lu tuh ya Wah. begitu ngebagi lu harus punya alasan tertentu. Ini kenapa harus dibagi secara tidak merata gitu ya? Iya, Kenapa bener. di sini 5.400 ke sini 1.800? Nah, ini alasannya Apa ini, Pak? goyang aja Alasannya nih. saya Jari bilang lu tuh. alasannya dulu. Nah. Kalau saya membagi 2 kan hasilnya 3.600, 3.600. Iya. Pertanyaannya kan harus berhitung dulu biar pas. Berhitung gimana? Lah, ya biar pas kan mereka harus berhitung biar sama imbang. Kan lama. Terus kapan saya surveinya? Akhirnya yaudah kelompok saya terus baru saya hitung. Sama aja Cak. Nah ini yang nggak ngerti hasilnya. Buktinya hasilnya beda. Kalau mereka yang berhitung kan hasilnya rata 3.600, 3.600. Karena ini saya yang hitung ternyata satunya 5.400, yang satunya 1.800. Mikir. Bapak kurang cepat kalau biar cepat Pak baginya kan ini kumpulan manusia nih Pak. Baginya jangan gini Pak. Gini. Enggak. Game over itu. Lautan manusia Yeah. gini. Lu tinggal bawa tongkat. Bang, langsung kebagi 2 tuh. Bang. Ya nggak bisa gitu, keles. Yang 5.400 menurut saya kan masih banyak itu. Iya. Oh maaf.
Kenapa, Meng? Diapain orang? Dikira saya nggak takut apa, Meng? Yang 5.400 karena terlalu besar saya bagi 3 kelompok. Nah ini baru saya bagi rata, masing-masing 1.800 orang. Itu dibagi 4 kelompok, lu mikir aja dari tadi lu ngomongnya gitu. Belum selesai, Pak. Belum selesai dari mana lu akhirnya dibagi 4 menjadi masing-masing 1.800. Akhirnya itu. Tapi akhirnya itu lu jalannya kemana-mana. loh, jangan dianggap 1.800 itu sudah kecil loh. Itu masih terlalu besar. Akhirnya yang 1.800 satu kelompok, saya pecah lagi jadi 4. Masing-masing 450. Karena ini ribet, ya udah yang lain saya suruh pulang, pokoknya saya suruh tinggal 100 orang aja. Akhirnya 100. Lu gua udah panjang ngomong dia dari tadi 7.000, 12.000, dari 1 juta berapa? Lu ternyata sisanya tinggal 100. Bawang goreng. Jangan begitu hati-hati. Kalau Anda jadi TKI, sebenarnya syaratnya itu simple. Ini saya rangkum ya dari syarat yang detail-detail itu detail tuh masalah gampang, tapi secara garis besar syaratnya satu. Untuk jadi TKI itu harus sudah lahir, Pak. Hah? Ini syarat pertama. Loh, kenapa kok harus sudah lahir? Karena di formulir itu ada tempat dan tanggal lahir. Kalau Anda belum lahir gimana ngisinya? Itu untuk keperluan itu. Ini jangan-jangan lu jenis kelamin lu gambar lagi. Lu ngaco lu. Ini Anda baru membantu saya ini namanya. Siapa yang ngebantu? Enggak. Anda yang membantu saya. Siapa enggak? Anda membantu saya. Anda? Ini kok nggak ada satupun termasuk saya yang membantu saya. Karena di formulir itu ada tempat dan tanggal lahir. Kalau Anda belum lahir gimana ngisinya? Itu untuk keperluan itu. Ini jangan-jangan lu jenis kelamin lu gambar lagi. Lu ngaco lu. Taplak warteg. Diri sendiri dikatain. Enggak, dia ke sana. Itu Iya, ya kan? iya kalau Dia itu kesini. benar. Apapun tujuan negara mana yang Anda tuju jadi TKI dan apapun cita-cita Anda jadi TKI, yang baik dan benar. Karena syarat TKI itu tidak boleh terlibat kriminal, tidak boleh ada larangan ke luar negeri, ya. Hah? Gimana? Gua makin nggak ngerti ya. Ya betul, Pak. Iya, benar. Tidak boleh terlibat kriminal. Iya, memang benar. Dalam cekal ya, Pak. Nah, Bisa jalan keluar. Gitu, Pak. Tuh. Ya, kalau sedang dicekal nggak bisa jadi TKI, Pak. Betul. ya karena nggak boleh keluar negeri dia kalau dalam Nah, iya keadaan makanya. dicekal. Bener kan? Iya. Pak capek nih Pak nih, pegel Pak. Iya, pegel. Otak gua juga udah pegel. Gini aja Pak, nih, sebentar Pak. Jangan, Pak. Anda tinggal mendengarkan pegel saya, yang ngomong ini lebih pegel. Mana sih? Iya bener. Bener, Meng. Dia udah ngomong, dia dengerin juga loh. Tuh. Dia tuh pegelnya 2 kali emang bener. Ini Anda baru membantu saya ini namanya. Siapa yang ngebantu? Enggak. Anda yang membantu saya. Siapa enggak? Anda membantu saya. Anda? Ini kok nggak ada satupun termasuk saya yang membantu saya. Pusing. Saya mau tanya sekarang sama 2 sabun colek. Iya. Ini kan kita punya ada masalah nih, yaitu tenaga kerja TKI kita di Arab ya kalau tidak salah ya, Satina itu ya. Satina, ya. Anda setuju nggak dengan misalnya kita membayar diat? Itu yang Iya. tadinya kalau tidak salah hanya 12 miliar, Iya. seperti itu berkembang terus sampai sekarang Berkembang harus jadi 21 21 miliar gitu. Padahal sebenarnya yang paling tertinggi itu harus 100 unta ya yang harus 100 unta dibayar. sampai Iya. 200 ya. Iya. Nah kayak gitu Anda setuju nggak dengan membayar diat terus? Bertambah ya. Maksudnya setiap ada masalah seperti ini kita harus urunan membayar diat seperti itu. Ya sebenarnya sih nggak setuju juga ya gitu. Apalagi kan ini Nggak bisa setuju berarti ya? Nah. jadi bisa buat ini juga ya. Dimanfaatin juga Dimanfaatin juga. Ya. Untuk apa negara sana juga, negara Arab juga ya. Takutnya dimanfaatin nanti bisa jadi apa? Ya maksudnya dimanfaatin. Oh kok Ya. gampang banget ya Indonesia.
tadinya itu memang maksudnya kita bisa dimanfaatkan terus-terusan. Jadi kayaknya tuh kita diperas gitu kan. Iya benar. Sama mereka. Nggak Padahal salah kan gitu bukan belum tentu kan TKW-nya yang salah ya, Nah, gitu. betul ya, Jadi makanya akhirnya kenapa mereka bisa dimanfaatin. berbuat seperti itu. Betul. Pasti ada kejadian sebelumnya. Iya, benar. Ya. Nah, untuk Anda saya ingin Anda kira-kira pesan-pesan dari Anda berdua nih ya, dari Dina sama Kiki ya. Itu aja lihat menunya, Pak. Bukan pesan makanan, Neng. Ini pesan-pesan mereka untuk Cak Lontong. Kira ada pesan nggak buat Cak Lontong? Untuk orang TKI ya, nggak Iya. buat TKI, buat TKI. Buat TKI Indonesia apa? Pesannya yang belum berangkat ya. Mesti dibekalin ya, diri kita mesti dibekalin dengan keterampilan, pendidikan juga. Betul. Udah gitu mental juga ya. Mental juga itu penting ya kalau mental penting ya. banget gitu karena yang Dina ini ya kebanyakan kan orang-orang selalu menyalahkan majikan ya. Padahal belum tentu majikan yang salah gitu. Tuh, kan Kembali orang kita lagi juga terkadang belum juga tentu semuanya juga TKI-nya baik juga gitu ya. seperti itu. gitu. Jadi memang harus kita yang ke sana harus benar-benar Dibekali. sehat ya. Pikirannya harus sehat. Just apa? Nggak boleh kayak Jasmani dan handphone. rohani. Ya. Gitu. Karena kebanyakan juga udah sampai sana ternyata banyak yang stres. Saya mau tanya sama Akbar dong. Akbar punya pesan nggak? Atau nggak setuju nggak kita bayar diet? Nggak setuju, Pak. Nggak setuju ya? Karena istilahnya gini loh, Pak. Saya terlepas kalau katakanlah dia itu salah atau benar Iya, kan? betul. Ya kan, salah atau benar. Yang saya takutkan nih kalau memang benar-benar dia salah, Iya. terus kita bela-belain, ya kan? Itu ibaratnya gini, daripada kita membunuh di negeri sendiri, kita bunuh aja di luar negeri. Nanti ntar juga dikeluarin, ditolong oleh Negara kita. negara kita gitu Iya. kan. Padahal yang lebih membutuhkan untuk kasus-kasus dalam Betul. arti tidak mendapat keadilan dalam hukum Iya. di Indonesia lebih banyak, Pak. Kenapa justru yang di luar negeri diurusin seperti Iya. itu? Kalau saya sih lebih tidak setuju, Pak. Ini bijaksana. Enggak, Pak. Saya nggak setuju dengan pendapatnya Akbar, Pak. Nah, Ya apa? alhamdulillah kalau situ nggak setuju, saya alhamdulillah bersyukur. Wasoto. Apapun negara harus melindungi warganya dimanapun berada, Pak. Iya. Kita contoh bagaimana Filipina membela warganya yang terlibat kasus di luar negeri. Dan negara wajib membayar diat karena diat itu adalah hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Jadi Di luar misalnya yang bersangkutan salah atau tidak? ya salah atau tidak, Pak, Ya, ini yang negara dibayar. wajib karena itu uang negara adalah uang dari TKI itu sendiri. Dan saya setuju sebenarnya tadi kata bahwa negara harus hadir. Yang jadi permasalahan adalah kita yang urunan ini loh sebenarnya. Karena sebenarnya itu adalah tanggung jawabnya dari negara yang sebenarnya. Cuman dialihkan untuk jadi kita-kita seperti ini. Jadi kita kembalikan lagi sebenarnya negara harus hadir dimanapun juga. Itu memang benar. Silakan Kang Maman, notulen. Baik, kita kirim energi dan tepuk tangan untuk semua TKI kita di Ya. luar negeri. Mereka juga penonton-penonton di LK di YouTube, mereka selalu mengirim salam. Jumlah TKI kita di 178 negara itu ada 6 juta orang. Sekitar 6 juta, 4,3 dokumennya resmi, 1,7 tidak berdokumen resmi. Penghasilan mereka dari rata-rata 3 juta sampai ratusan juta. Kalau kita pukul rata cuma 4 juta sebulan, berarti penghasilan mereka 24 triliun per bulan. Setengahnya dikirim ke Indonesia, artinya penghasilan mereka ke Indonesia adalah 144 triliun per tahun. Dikirim ke Indonesia yang membuat pendapatan domestik bruto kita ikut naik dari 33,5 juta tahun lalu menjadi 36,5 juta. Makanya kita menyebut mereka pahlawan devisa. Jadi intinya negara tidak boleh lepas tangan, hanya mau menerima 144 triliun. Negara harus melakukan pembelaan hukum dan diplomasi setinggi-tingginya untuk membebaskan mereka. Korbi saja kita bebaskan ya. Kenapa warga negara kita sendiri tidak kita bebaskan? Kita tidak upayakan. Karena kalau tidak, akankah setiap saat kita menyanyikan lagu Gugur Bunga, setiap pahlawan devisa ini pulang? Yang liriknya menurut Ismail Marzuki sangat indah, tapi haruskah kita mengubahnya menjadi telah gugur pahlawan devisaku? Berpulang sudah nyawa mereka, gugur satu tumbuh 1000, lalu gugur dan gugur lagi. Betul, 6 juta banyaknya mereka dan hanya tanda kutip 265 orang hari ini diancam hukuman mati. Orang Indonesia di luar negeri.
sangat besar jumlahnya, dan bagi bangsa beradab, satu nyawa warganya, satu nyawa pahlawannya melayang jauh lebih dari cukup. Jadi stop semua hal itu. Makasih. Terima kasih untuk teman-teman dari Akper Cianjur. Sekali lagi